Oke, udah masuk semua? Ada yang belum? Oke, ini absensinya. Oke, kita masuk dulu ke materi. Ya. Oke, kita masuk materi. Oke, hari ini kita masuk ke materi akut kidney injury ya. Gagal ginjal akut atau kerusakan ginjal secara akut. Sebelum kita mulai kuliah kita pada siang hari ini, pada kita berdoa dulu menurut agama dan keluarga kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk materi pertama ini ya, hari ini kita akan berbicara mengenai masalah gangguan ginjal akut atau kerusakan ginjal secara akut. Ada yang tahu? Kemarin sama Bu Tanti materinya tentang apa aja sama Bu Tanti? HT, dislipid, STEMI dan N-STEMI, AF, HF, HF dan AF. Oh, HF, heart failure sama AF, atrial fibrillation. Oke. Kita lanjutkan hari ini. Kita kemarin kan sudah sama Bu Tanti ini materi tentang apa? Kardiologi ya. Kardiologi tentang apa? Membicarakan tentang jantung dan pembuluh darah kan. Nah, kita sekarang berbicara mengenai renal. Apa itu renal? Ginjal. Kenapa ini jadi satu? Karena yang namanya ginjal dan jantung itu masih berhubungan. Ya, kalau kalian masih ingat gambar zaman kuliah awal-awal kuliah Advismen dulu, di sini jantung memiliki 4 katup, memiliki 4 4 area. Di sini namanya atrium, di sini namanya ventricle. Ini pembuluh darah yang ke seluruh tubuh, dari ke seluruh tubuh itu balik ke atrium, atrium ini balik ke menuju ke paru-paru, ya. Kemudian paru-paru balik seperti ini. Karena ini tadi di sini dipengaruhi juga oleh ginjal, seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai AKI. AKI atau acute kidney injury is a clinical syndrome generally defined by an abrupt reduction in kidney function as evidenced by change in serum creatinine, blood urea nitrogen, and urine output. Jadi yang namanya gagal ginjal, itu tadi dikarakterisasi oleh 3 hal ini, Dek. Apa? Yang pertama adalah change in serum, AKI. Hitam aja deh, enak. AKI itu ditandai oleh 3 hal. Yang pertama apa? Change, perubahan serum kreatinin. Kreatininnya naik atau turun? SCR-nya dia akan naik, tetapi CLCR-nya akan turun. Beda ya antara serum kreatinin sama clearance kreatinin. Bedanya apa? Yang namanya serum itu adalah kreatinin yang ada di dalam darah. Kalau clearance kreatinin apa? Farmakokinetik mestinya udah, biofarmasetika dan farmakokinetik mestinya udah. Clearance kreatinin apa? Jumlah darah yang dibersihkan dari kreatinin. Jadi bukan jumlah obat yang dibersihkan dari darah, tapi jumlah darah yang dibersihkan dari kreatinin. Nah, itu yang pertama, ya. SCR-nya naik atau clearance-nya turun. Kemudian yang kedua apa? Bun. Bun itu apa? Blood urea nitrogen. Gimana kadarnya? Naik. Kadar urea di dalam darahnya dia akan naik. Oke. Yang terakhir, AKI ditandai atau dikarakterisasi dengan urine output. Urine outputnya gimana? Naik atau turun?
Urin output, urin ya urin, output keluaran. Banyak apa turun? Naik atau turun? Naik atau turun? Nah, naik atau turun? Turun. Jadi dia tidak mengalami urin, dia mengalami kesulitan untuk urinasi karena produksinya urin yang berkurang. Itu. Ya, jadi dia dikarakterisasi oleh 3 hal ini. Dan yang namanya akut itu terjadi selama berapa lama? Selamanya lah kronik. Ngerti bedanya akut dengan kronik ora? Ngerti Rason? Selama berapa lama hal ini terjadi? Berapa? 2 sampai dengan 7. Hey. Beda loh antara akut versus kronik. Kalau akut itu secara tiba-tiba dan cuma baru beberapa hari. Kalau kronik itu sudah menahun, tahunan. Terus tahu loh anak farmasi gini ya, nggak tahu kebangetan loh. Ya, jadi dia terjadi antara 2 sampai dengan 7 hari. Ya, penting sekali untuk mengetahui bahwa kejadian AKI ini terjadi. Kenapa? Early recognition along with the supportive therapy is the focus of management for those with established AKI. Jadi dia perlu tahu sedini mungkin apakah dia mengalami AKI atau enggak. Ya, as there's no pharmacologic therapy that directly reverse the injury. Jadi tidak ada terapi obat yang bisa membalik keadaan secara tiba-tiba. Jadi dia harus bisa dipulihkan dengan sendirinya, pelan-pelan. Ya, nggak bisa minum obat langsung balik semula, nggak bisa seperti itu, belum bisa. Ya, itu adalah akut kidney injury. Oke. Nah, akut kidney injury definisinya itu ada macam-macam. Ada tiga apa ya istilahnya? Ada 3 mazhab. Ya, ada 3 mazhab. Yang pertama adalah rival. Ya, ada 3 mazhab. Ya, benar. Yang pertama adalah rival. Ada akin sama kadigo. Ya, jangan sampai kalian nanti berantem dengan tenaga kesehatan yang lain gara-gara beda mazhab. Biarin aja. Ya, kalau misalkan dokternya mau menggunakan mazhab akin, ya kamu tinggal ngikut aja mazhabnya akin. Kalau dokter yang satu lagi pakai kadigo, ya kamu pakai kadigo. Karena apa? Persamaan persepsi, menyamakan persepsi. Ya kan? Karena parameternya ini bisa beda-beda. Iya kan? Karena kalau kadigo bilangnya begini, akin bisa berbeda lagi. Ya kalau misalkan pakai sudut pandang yang berbeda, berantem yang ada. Iya kan? Nih. Kalau kadigo itu kepanjangannya dari the kidney disease improving global outcomes. Kalau akun itu akut kidney injury network. Ini khususon khusus untuk yang gagal ginjal akut, masalah ginjal akut, akin ini. Tapi kalau yang kadigo itu keseluruhan, masalah pada ginjal semuanya dinaungi oleh kadigo. Ya. Sama persepsinya, harus disamakan persepsinya. Nah, bedanya gimana sih antara 3 ini? Ini bedanya. Kalau rival, dia itu kategorinya cuma risk injury, failure, loss, sama SKD. Cuma seperti ini. Kalau beresiko, itu dia ada peningkatan serum kreatinin 1,5 kali lipat. Kalau injury atau kerusakan, dia sampai 2 kali lipat. Failure 3 kali lipat. Loss sudah kehilangan, dia akan kehilangan sampai dengan waktu lebih dari 4 minggu. Kalau SKD, dia lebih dari 3 bulan. Coba banding sama kadigo. Beda kan? Beda. Ya sama, kenapa tadi saya bilang di awal, harus sama persepsinya. Karena kalau ininya berbeda, parameternya berbeda, perang kamu nanti di bangsal. Antara dokter kamu sama perawat, bisa perang kalau dipakai 3 mazhab yang berbeda. Iya kan? Ini belum, ini udah. Wis ngono terus, rampung-rampung. Iya kan? Terus ada lagi namanya GFR atau glomerular filtration rate. Kalau yang akin sama kadigo nggak ada, di rival ada. Ya. Sedangkan kalau urin output, ya urin output. Bedanya bagaimana? Ya ini, bacaan sendiri. Ya. Kalau yang kadigo tadi berdasarkan staging 1 2 3, stage 1, stage 2, stage 3. Kalau urin outputnya tadi kan di sini ya. Kalau masih ingat, kalau dicatat, bedanya ini. Urin output. Orang
yang mengalami akut kidney injury biasanya dia tidak mengeluarkan urin. Ya. Atau dia mengalami anuria, oligouria. Urin output ini bisa berupa oligouria atau anuri. Apa bedanya? Kalau oligouria dia masih mengeluarkan urin, tapi jumlahnya sedikit sekali. Kalau anuria, babar belas, tidak ngeluarin urin. Sehingga harusnya tadi dia dibuang, cairan yang seharusnya dibuang dari dalam tubuh, dia akan menumpuk di dalam tubuh. Dia akan menumpuk di dalam tubuh. Seperti itu. Berapa sih yang harusnya dikeluarkan kalau dia mengalami stage 1? Berarti dia, kalau misalkan ada orang dengan berat badan 80 kg, berarti urin yang harusnya keluar itu berapa? 0,5 kali 80 sama dengan berapa? 40 mili per jam. Harusnya keluar. Kalau dalam 12 jam berarti berapa? Kalau dalam 12 jam? 12 jam. 12 kali 4, 8, 40, 480 mili. Kalau dalam satu hari dia nggak bisa ngeluarin 480 mili, wes tanda-tanda itu. Ya kan? Karena yang paling bagus adalah berapa banyak yang masuk, berapa banyak yang keluar. Seperti itu. Kalau anuria dia malah lebih kecil lagi. Kurang dari 0,5 per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 12 jam. Lebih kecil lagi. Sak botol itu kurang pipismu sehari. Sak botol aqua itu kurang. Nah, itu kalau sudah pipismu dalam satu hari kira-kira kurang dari satu botol itu hati-hati. Hati-hati. Ya, berarti bisa menjadi masalah. Nah, ini pertanyaan tadi yang tak tanyain ke kelompok ke kelas yang tadi. Kalian tahu kapan tubuh kalian terhidrasi dengan cukup? Tahunya dari mana? Oke. Kalau kamu terhidrasi dengan cukup, kuning ke bening. Ya, itu berarti kalau kurang lebih berwarna pekat. Kalau apalagi kalau misalkan sampai berwarna kayak teh, hati-hati, itu berarti livermu bermasalah. Ya. Nah, itu. Jadi harus cukup minumnya. Seumur-umur kalian itu harus cukup banyak minum. Ya, untuk apa? Untuk menjaga fungsi ginjal seperti itu. Oke. Nah, ini berikutnya definisi masih sama, definisi kan sama kan? Kalau akut dia tadi berapa? 2 sampai 7 hari. Nah, kalau lebih dari 7 hari dia masuk dalam AKD atau akut kidney disease. Sudah mulai lebih parah. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau dia lebih dari 90 hari berturut-turut mengalami kerusakan dengan tanda-tanda seperti ini, berarti dia sudah jatuh ke arah yang namanya CKD atau chronic kidney disease, gagal ginjal. Tahu gagal ginjal terapinya apa? Yang paling definitif, terapi definitif dari gagal ginjal. Terapi permanennya. Ya, kalau misalkan ada orang yang kena gagal ginjal mau sembuh permanen, siap-siap sekian miliar lah. Cangkok ginjal itu terapi permanennya. Tetapi apakah bebas dari risiko? Masih ada risiko. Apa? Orang yang mengalami cangkok ginjal atau cangkok hati atau cangkok apapun, ya, itu dia harus minum obat seumur hidupnya. Untuk apa? Untuk menekan sistem imunnya. Supaya apa? Sistem imun itu nggak merusak si organ yang ditransplantasikan tadi. Nah, seperti itu. Kalau kita mau minum obat menekan sistem imun, apa yang terjadi kira-kira? Sistem imun akan turun, drop, gampang flu, gampang batuk, gampang pilek. Itu yang terjadi. Ya, jadi lebih baik jaga ginjal dengan baik ya. Minum yang cukup, rehidrasi air yang cukup, seperti itu. Nggak menggunakan obat-obat yang aneh-aneh. Seperti itu. Nah, kita masuk ke epidemiologinya. Bagaimana sih orang-orang yang mengalami CKD itu prevalensinya? Nah, pada tahun 2000 kalian umur berapa? Belum lahir? Ya Allah. Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, tahun 2000 itu berarti aku masih SMP. Ya, ini data lama banget. Aku belum ketemu data yang baru.
Nah, tahun 2000 di Amerika Serikat itu terdapat setidaknya 950.000 orang yang mengalami AKD, akut kidney disease atau apa namanya AKI itu tadi. Tetapi 14 tahun kemudian, coba ceken. 3 juta. 3,9 juta. Sekarang berapa? Mboh, urung ketemu datanya aku. Aku yakin masih berkali-kali lipat dari ini. Ya kalau ketemu nanti bisa di-share lah. Ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah ada berikutnya adalah ini. Berapa sih prevalensinya? Pada orang-orang non-diabetik, orang-orang yang tidak mempunyai diabetes, angka kejadiannya adalah 2,3 per 1000 orang. Pada tahun 2000. Ini pada tahun ini. Tetapi jumlahnya meningkat menjadi 5,5 per 1000 orang. Digenapnya jadi 6 lah. Kan nggak mungkin orang setengahan kan. Bukan kayak ayam tukun yang pasar setengah ya. Iya kan? Per 1000 orang. Digenapin jadi 6 lah. 6 orang per 1000 orang mengalami akut kidney injury. Itu yang non-diabetik. Tetapi, lihatan. Pada pasien diabetik. 3,5 per 1000 orang. Digenapnya jadi 4. Pada tahun yang sama, 2014, jumlahnya akan meningkat menjadi 12 orang. Naik berapa kali lipat itu? 4 ke 12, 3 kali lipat. Luar biasa ya. Nah, karena apa? Diabetik itu menjadi biangnya atau mother of disease kalau orang kedokteran bilang. Semua penyakit biang keroknya dari diabetes. Ya, hampir semua penyakit itu biang keroknya dari diabetes deh. Seperti itu. Ya, itu adalah faktor penyebabnya. Epidemiologinya. Oke, kemudian risk factor-nya. Faktor resikonya apa? Yang pertama, diabetes. Semakin tinggi kadar gula di dalam darah, darah akan semakin kental. Kalau darah semakin kental, dia akan berpotensi merusak dinding-dinding pembuluh darah. Kalau di masalahnya pada jantung, dia bisa menyebabkan apa namanya serangan jantung, STEMI, ya seperti itu. Atau kalau misalkan di otak, stroke. Kalau di ginjal bisa menyebabkan AKI tadi. Atau bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Apalagi kalau ada duet maut. Diabetes sama hipertensi. Itu duet maut. Akan lebih merusak pada ginjal. Di mana? Di luar negeri, kalau kalian baca-baca, paling besar itu disebab orang gagal ginjal itu disebabkan akibat diabetes. Tetapi di Indonesia ada yang unik. Bukan diabetes masalah pada ginjalnya. Karena hipertensi. Paling tinggi di Indonesia. Itu yang, saya ingatku yang bilang itu adalah profesor ginjal dari UNER. Guruku juga. Itu yang menarik di Indonesia. Kemudian heart disease. Masalah jantung dan kardiovaskular. Hipertensi tadi juga. Ya, kalau kalian ingat gambar ginjal. Ya, ginjal itu bentuknya kayak kacang gini ya. Kayak kacang. Kacang apa yang ngarani? Kacang loto. Ya, mete lah. Ya. Kacang loto, kacang mete atau apalah. Nah, anggaplah ini ginjal. Ya, yang namanya ginjal itu kan ada pembuluh darahnya ya. Ada pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Nah, ada lagi pembuluh darah yang kaya menuju ke jantung sama yang keluar dari jantung. Seperti ini kalau digambarkan. Yang merah dia masuk ke jantung. Nah, ada lagi yang dia itu merupakan collecting yang mengumpulkan cairan menuju mana? Menuju yang namanya bladder. Nah, ini. Oke? Kalau orang-orang yang tadi masih ingat gambar yang ini tadi, jantung ini tadi. Jantung 4 bagian, ini ke seluruh tubuh, kemudian ke sini, ke paru-paru, paru-paru ke sini. Oke, kalau dia punya masalah pada jantung ini, jantungnya misalkan udah nggak mampu memompa atau dia mengalami HF, heart failure, ya, jantung, ya, di sini tadi, ini kan penuh cairan kan, penuh akan cairan di seluruh tubuh dia akan penuh cairan. Kalau sudah nggak ada penuh cairan, dia larinya kemana? Darah ini.
Bisa lari ke depan, bisa lari ke sini enggak? Kalau sini penuh. Ada banjir di sini, kamu mau lewat jalan Suhat, misalnya di Suhat ada banjir, kamu lewati Suhat bisa enggak? Mesti dia nyari jalan alternatif. Kemana? Balik. Bener enggak? Iya enggak? Iya, di depanmu ada banjir, masuk katanya mau terjang. Ya kalau misalkan mau mobilmu mobil off-road, lah mobilmu mobil biasa, ya kelelep. Apalagi kalau pakai Mio Beat, kelelep gubluk 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 gubluk. Jadi apa namanya, scuba dive. Nah, Mio selam. Nah, otomatis darah tadi akan larinya kemana coba? Balik kan? Dia balik ke jantung, ke atrium, ke ventricle kiri. Lah kalau di sini ventricle ini penuh, dia lari kemana? Balik ke sini juga. Atrium ini penuh, dia lari ke jantung. Nah itu tadi juga otomatis lama-lama orang yang mengalami gagal jantung juga akan seperti ini. Iya kan? Apalagi orang yang mengalami hipertensi. Ya, sini aliran darah yang menuju ke sini kalau kalian lihat ini kenceng nih. Trek-trekannya banter. Otomatis di sini bakal rusak enggak? Ada sering kecelakaan enggak? Sering terjadi kecelakaan. Makanya di sini rusak ginjalnya. Hipertensi juga seperti itu. Ya kan, misalkan di sini ada apalah, ditabrak terus sama orang. Jeleng, otomatis jebol ginjalnya. Ya kan? Kemudian orang yang mengalami liver disease. Orang yang mengalami masalah liver. Salah satu fungsi dari liver adalah memproduksi yang namanya albumin. Kalau kalian ingat. Albumin itu apa? Albumin itu digunakan untuk mengatur tekanan onkotik di dalam darah. Tekanan onkotik, bukan osmotik loh ya, onkotik. Ya. Sehingga darah itu dia akan tetap berada di dalam pembuluh darahnya. Nggak lari kemana-mana. Nggak akan bocor kemana-mana. Ya, seperti itu. Nah kalau dia mengalami masalah pada liver, albuminnya turun, darah itu bocor kemana-mana. Lalu pembuluh darah itu dia akan rembes dari pembuluh darah. Ya, sehingga darah tadi dia tidak sampai ke ginjal. Bocor. Di sini bocor dia. Keluar. Nah, otomatis ini kan juga kekurangan suplai kan? Nah, itu otomatis juga akan bisa menyebabkan kerusakan. Kemudian ada lagi yang namanya medication, obat-obatan. Obat-obatan itu juga bisa menyebabkan namanya masalah ginjal. Bisa menyebabkan masalah ginjal. Yang paling populer di Indonesia ini paling sering, paling tinggi angkanya. Akibat penggunaan obat yang tidak terkontrol. Salah satu obatnya tahu nggak apa? Kortikosteroid, apalagi? Pernah dengar ini? Ya, analgesik. NSAID. Ini juga banyak di obat-obatan. Ya misalkan kalian ke toko jamu gitu, kasih jamu terus minum obat 3, nggak tahu isinya apa. Yang mesti salah satunya ini. Ya, buat totoan. Mesti salah satunya ini NSAID. Ya. Nah, mekanismenya bagaimana sih? Mekanismenya, oke. Mekanismenya di sini kan ada pembuluh darah yang menuju ke ginjal kan, yang warna merah ini. Oke, yang namanya NSAID, dia itu akan nyetel apa? Pembuluh darah menjadi mengalami vasokonstriksi, menjadi menyempit. Sehingga di sini menjadi kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Gara-gara penggunaan obat seperti itu. Kemudian hipoalbuminemia. Orang yang mengalami kekurangan albumin, ya tadi seperti contohnya liver disease tadi. Pembuluh darahnya leakage. Darah di pembuluh darah itu akan leakage atau bocor. Contoh lagi ekstrimnya orang yang mengalami hipoalbuminemia itu pada seperti apa? Orang yang mengalami luka bakar. Ya kalau keselomot dantangnya radikal nggak diarahin luka bakar ya. Kalau luka bakar itu kalau udah ke seluruh tubuh gitu, misalkan lebih dari 50% tubuh. Ya, kalau keselomot ini bukan luka bakar. Ya, seperti itu. Luka bakar tuh banyak di seluruh tubuh. Seperti itu. Kemudian lagi-lagi lebih beresiko. Kemudian orang yang mengalami sepsis. Sepsis, tahu sepsis? Belum tahu. Sepsis itu
Sepsis itu adalah nama lain dari infeksi yang terjadi secara sistemik. Jadi, yang namanya bakteri itu dia sudah masuk ke dalam pembuluh darah, lenggang kangkung dia di dalam darah itu, lari kemana-mana. Wih, ya, dia bisa lari kemana-mana, ke seluruh tubuh, kemana-mana, akhirnya bisa menyerang seluruh organ. Kemudian, orang yang mengalami surgery, ya kalau misalkan operasi kutil ya nggak termasuk. Operasi kutil, tahu kan kutil? Ya kalau kutilnya dipotong itu bukan operasi besar, ini yang operasi besar. Ya, itu dia juga cenderung bisa saja dia mengalami masalah ginjal. Kemudian elderly, tahu elderly? Orang tua yang S3, sampun sepuh sangat. S3, sampun sepuh sangat. Ya, dia juga bisa mengalami gagal ginjal akut. Kemudian berikutnya adalah volume depletion. Orang yang mengalami kekurangan cairan. Makanya tadi kalau kalian mau menjaga kesehatan ginjal, cukuplah minum air putih, bukan air rasa-rasa, bukan air yang rasanya coklat, bukan kopi, bukan teh. Harus cukup. Ya, harus cukup. Contohnya orang yang mengalami, tadi kan sudah tahu ya cara kita kekurangan cairan atau tidak dilihat dari urin kita. Ya, ada lagi nggak orang yang bisa mengalami seperti ini? Ada orang yang mengalami luka bakar, ya, itu juga mengalami volume depletion, cairannya nguap semua di dalam tubuh. Ya, kemudian orang yang mengalami kecelakaan, ya, kecelakaan cuma lecet aja bukan dialami kecelakaan. Ya, misalkan orang kecelakaan jebret, perdarahan, darah ngocor kemana-mana, ya, mak jebret, mengalami kecelakaan, darah ngocor gitu ya, darah cur. Nah, itu dia juga volume darahnya kan otomatis akan turun kan? Iya, kalau volume darah turun, ya ini nggak sampai, yang ke arah ginjal itu nggak sampai, sehingga ginjalnya juga bermasalah. Otak otomatis dia akan langsung melakukan respon siaga, cepret, misalkan dari kecelakaan darahnya ngucur, otak langsung, oke, matikan aliran darah ke seluruh organ, misalkan ke kuku dimatikan, ke liver dimatikan dulu, ke ginjal dimatikan dulu, suplai jantung sama otak dulu. Otomatis yang organ-organ ini akan berkurang suplainya. Iya kan? Seperti itu yang terjadi. Volume depletion. Itu. Ya? Laki-laki lebih beresiko. Lah ini aku belum ketemu alasannya. Nanti coba tak cari ya. Oke. Berikutnya. Gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik ya. Gagal ginjal akut. Nah, akut kidney injury itu ada clinical history, physical exam. Nah, itu ada 3 jenis. Yang pertama, kalau kita kembali lagi ke sini. Gagal ginjal tadi ada 3 jenis. Apa? Yang pertama kalau kita lihat, hijau aja deh. Ada yang namanya prerenal. Prerenal namanya prerenal kan sebelum renal ginjal, pre pasca sebelum pasca, ya kan? Berarti masalahnya ada di mana? Ada di sini, di pembuluh darah yang sebelum ke arah ginjal ini. Ada lagi yang dia itu intrinsik atau yang ada di ginjalnya. Yang dimasalah adalah di ginjalnya ini. Ada lagi post renal setelah ginjal di mana? Di sini. Itu juga menjadi masalah. Jadi gagal ginjal akut itu bisa dibagi menjadi 3 tadi, prerenal, intrinsik sama postrenal. Sebelum ginjal yang itu di pembuluh darah dan lain sebagainya, ada yang di ginjalnya, ada yang di post setelah ginjalnya. Penyebabnya apa? Nah, tadi yang pertama volume depletion. Orang yang mengalami hemorrhage, perdarahan. Ya. Kemudian GI losses, stenosis dan lain sebagainya. Kemudian decrease effective circulatory blood. Dia mengalami gagal jantung. Ini jantungnya nggak bisa memompa kan? Kalau jantung nggak bisa memompa secara optimal, kan yang lari ke sini nggak bakal optimal kan? Nah itu juga bisa mengalami masalah pada gagal ginjal akut. Kemudian lagi contohnya itu, nih. NSAID sama ACE inhibitor.
NSAID sama ACE inhibitor, dia akan mengecilkan pembuluh darah yang di sini. Ya, yang menuju ke ginjal. Loh, Pak, tapi apakah orang yang mengkonsumsi hipertensi dalam jangka panjang itu dia apa namanya? Bakal bermasalah pada ginjal kalau minum obat terus-terusan? Enggak. Malah dia akan melindungi ginjal ACE-nya itu karena dia akan menyempitkan pembuluh darah di sini. Karena tekanannya tadi yang seharusnya terlalu besar, ya kayak sepeda motor wung 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 tadi itu nabrak ke sini atau akhirnya rusak-rusak. Nah, dia dikecilkan jalannya sehingga dia tidak akan kerannya itu dia akan lebih kecil sehingga dia tidak akan rusak ginjal ini. Nah, kalau NSAID itu lain cerita. Seperti itu. Ya. Kemudian yang namanya intrinsik ada yang namanya vascular damage, glomerular damage, tubulus necrosis sama akut interstitial nephritis seperti itu. Jadi kalau ini ginjal itu digambarkan lebih jauh. Kalau kalian lihat gambar nefron, gambar nefron, di sini ada nefron, ini ada ke sini. Nah, ini kalau kalian lihat gambar di nefron, berarti kan ada juga yang masalahnya pada pembuluh darah di sini. Di sini kan ada pembuluh darah ya. Di nefron kalau ini yang dibesarkan, diambil gambarnya seperti ini, diinsert lah istilahnya, set seperti ini. Ya, kan seperti ini. Ada yang namanya kerusakan pada vascular damage. Ada di sini ada pembuluh darah. Ya, pembuluh darah yang di sinilah yang mengalami kerusakan. Ada lagi yang glomerulus. Glomerulus itu di sini. Kalau tubulus yang di sini, anatomi lagi. Makanya di semester 1 harus belajar anatomi. Ya, di sini. Inilah yang menjadi tempat kerusakan di dalam ginjal. Yang paling sering yang mana? Yang paling sering itu adalah tubular necrosis itu tadi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau postrenal itu di sini. Misalkan di sini ada batunya. Ada batunya yang nanti kalau dioperasi bisa jadi batu akik. Ya, atau dia mengalami yang namanya BPH. Di sini ada kalau pada laki-laki di sini ada namanya prostat. Ya, prostatnya ini dia semakin membesar. Kalau dia membesar, otomatis dia akan menyempitkan jalar sehingga dia akan kesulitan untuk pipis. Seperti itu adalah prostat. Ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini gambar yang lebih bagus. Ya, jadi ada prerenal, renal atau intrinsik sama postrenal. Ya, kalau postrenal ya ini tadi, di ureter atau di uretra. Uretra ya, jangan kebalik. Seperti itu. Kalau yang glomerulus tadi di sini, glomerulusnya di sini ada tubulus proksimal, kemudian ini ansa Henle dan seterusnya, tubulus distal. Ini adalah collecting duct. Nah, dari sinilah urin kalian terbentuk. Di sini disaring. Ya, ini adalah kalau di sini ada pembuluh darahnya itu masuk ke sini, di sini disaring, kemudian keluar di sini. Yang tidak diperlukan, air yang tidak diperlukan, dia masuk ke sini. Air. Terus sampai ke sini akhirnya dimasuk ke bladder sini. Oke? Dong? Oke. Dong atau blong? Oke, dong ya. Oke. Nah, ini adalah orang yang prerenal tadi. Prerenal AG or prerenal azotemia result from hypoperfusion of the renal parenchyma with or without systemic arterial hypotension. Jadi, dia terjadi karena hipoperfusi, kekurangan aliran. Akibat apa? Ya tadi obat-obatan salah satunya, atau ada masalah jantung, karena jantungnya nggak berfungsi secara sempurna, otomatis ini tadi nggak sampai, ya kan? Seperti itu. Atau leakage, ini tadi pembuluh darahnya bocor
karena dia mengalami hipoalbuminemia. Ya kan? Seperti itu yang terjadi. Karena aliran darahnya kurang, nah otomatis ini bengak-bengok. Bengak-bengok. Yo. Hah? Enggak. Oke. Enggak. Coba cek kanalnya BMKG. Twitter paling cepat. Iya tadi aku ngeliat ininya loh kok goncang. Oke. Ya, untuk yang intrinsik nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini, jadi kalau yang intrinsik itu tadi dia bisa seperti ini. Ya, kalau ginjal dibuka, dibuka secara seret seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi ini ada pembuluh darah yang masuk dan pembuluh darah yang keluar. Oke? Kalau kita masuk ke sini, ya. Kemudian kalau glomerulus nephritis itu biasa glomerular damage atau yang di sini tadi glomerulus tadi, itu biasanya terjadi akibat yang paling sering itu bisa jarang terjadi, tetapi kalau kejadian itu biasanya terjadi gara-gara penumpukan imun kompleks. Imun kompleks. Anggaplah yang namanya glomerulus itu seperti saringan. Saringan biasanya meres santan. Santan nganune ibumu. Saringan. Oke, anggaplah ini saringannya. Oke. Nah, saringan itu ada bolong-bolongnya kan? Bolong-bolongnya seterusnya. Oke. Nah, dengan adanya imun kompleks, ya, dengan adanya imun kompleks ini, maka apa yang terjadi? Imun kompleks itu bentuknya gede. Bentuknya gede. Nah, kalau imun kompleks itu masuk ke glomerulus itu secara umum, dia akan bisa masuk apa enggak? Enggak, nyantol. Tetapi karena adanya tekanan yang tinggi, ya, imun kompleks tadi, dia otomatis akan bisa menembus ini tadi, saringan ini tadi. Sama seperti kalian bikin dawet. Ada yang tahu bikin dawet? Adonannya? Ya, cendol atau dawet itu kan sama aja. Kan kata di komputer cendol dawet, cendol dawet. Iya kan? Nah, Nah, yang campuran tadi dimasukkan ke dalam saringan, kemudian kan akan ditekankan. Nah, kalau ada yang ditekanan yang semakin tinggi, otomatis dia bisa masuk ke sini. Iya kan? Menembus bolongan ini tadi. Tetapi akibatnya apa kalau ini terjadi? Jebol. Iya kan? Lubang-lubangnya ini jadi lebih besar. Nah, ini kalau glomerulus ini terjadi terus-terusan, nah inilah yang merusak ginjal. Itulah yang terjadi pada glomerulus damage tadi. Sehingga kalau pada orang-orang yang mengalami kerusakan pada glomerulusnya, begitu dicek urinnya, maka akan ditemukan yang namanya protein atau protein uri. Itu yang terjadi. Ya, hal itu akan terjadi. Tetapi ini jarang. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang mengalami lupus nephritis. Tahu lupus? Lupus? Kan. Lupus itu adalah suatu penyakit autoimun. Ya, biasanya ditandai adanya butterfly rash. Berbentuk kemerahan seperti kupu-kupu. Di mana? Di sini. Dan biasanya ini berita buruk bagi cewek-cewek. Biasanya lebih banyak lupus itu menyerang wanita dibandingkan dengan laki-laki. Seperti itu. Tapi ini jarang glomerulus damage ini. Yang paling sering adalah yang ini. Kalau yang ini tubulus damage. Yang paling sering adalah kerusakan pada tubulus. Tubulus tadi yang di sini ya, tubulus.
Kerusakan pada tubulusnya ini yang paling sering. Akibat apa? Akibat penggunaan obat-obatan. Seperti apa? Aminoglikoside, amikacin, kemudian apa lagi? Amikacin, ada gentamisin. Itu beresiko untuk mengalami toksisitas pada bagian tubular ini. Ya. Selain itu ada namanya kontras dye. Pewarna kontras, agen-agen pengkontras. Biasanya ini digunakan untuk apa ya? Untuk merongseng organ-organ lunak. Contohnya apa? Saluran pencernaan, jantung. Nah, itu kan lunak kan? Kalau ditembak pakai sinar laser lagi. Sinar X ya, atau ditembak pakai ronsen, itu nggak akan memberikan gambar, gambarnya hitam aja. Nah, akhirnya dia diberikan kontras untuk bisa memberikan memberikan warna. Tetapi resikonya ini. Ya kalau orangnya sehat-sehat kayak kalian ya nggak apa-apa pakai ini. Tapi kalau orangnya sudah S3 tadi harus hati-hati. Ya, seperti itu. Those most intrinsic AKI cases are due to ATN, which can be either result from renal ischemia or nephrotoxin. Those ischemia condition caused by severe hypertension or exposure to vasoconstrictive drug preferentially affect the tubulus more than any other portion of kidney. Ya, ini juga yang biasanya mempengaruhi pada tubulus ini. Jadi harus hati-hati. Itu. Next, tubular damage. Akut interstitial damage sama aja. Nah, ini adalah postrenal, ya. Postrenal AKI accounts for less than 5% of all causes and may develop as a result of obstruction at any level within urination collection system. Jadi dia sudah masalahnya ada di sini, pengumpulan urin. Ya, baik dari uretra maupun ureter. Kalau ada obstruksi, ya itu bisa jadi AKI. Seperti itu. Ya, itu adalah patofisiologinya. Nah, ringkasannya seperti ini. Ya, penyebabnya misalkan pada prerenal adalah reduced blood flow, kalau intrarenal damage to kidney, ada glomerulus or interstitial, postrenal obstruction urine flow dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri. Tak kasihkan nganunya, PPT-nya. Oke, berikutnya adalah clinical presentation, tanda-tanda klinisnya. Sekali lagi saya ingatkan, kita belajar seperti ini, tanda-tanda klinis, kita belajar dalam tanda kutip cara dokter mendiagnosa, itu bukan untuk belajar mendiagnosa. Itu ranahnya orang lain. Ya, jangan kamu masuk ke pekarangan orang lain tanpa izin, kamplengi kowe engko. Ya, jangan main-main diagnosa, itu bukan ranahmu, maino neng omahmu dhewe. Ya, seperti itu. The initiating sign of or symptom of AKI are highly variable and largely depend of underlying etiology. Jadi, yang namanya AKI tadi, gejalanya bisa bermacam-macam, tergantung dari etiologi yang mendasarinya. Ya, kalau misalkan dia mengalami masalah batu, ginjalnya ngake, ya, ngake karena ada akeknya, bisa jadi dia nggak bisa pipis, atau pipis terasa sakit, atau di sini kerasa nyeri di punggung sini. Itu bisa juga. Ya, ada macam-macam. Ya, it may change in urinary character. Nah, itu akan berpengaruh terhadap karakter urinnya. Misalkan decrease urine output or urine discoloration. Jadi ada perubahan warna urin atau perubahan perubahan urin outputnya. Ya. Kemudian ada lagi namanya edema, electrolyte disturbance, sudden weight gain, or severe abdominal or flank pain. Itu adalah tanda-tandanya. Nah, edema. Ini saya pernah ingat teman saya dulu waktu ke kuliah S2. Ada pasien mengalami masalah ginjal. Masalah ginjal ya. Kemudian dia bikin asesmen, bikin swab. Ya. Swab bahwa pasiennya mengalami edema. Begitu dicek, kita visite bareng-bareng, dia dimarahin sama apoteker seniornya. Tahu kenapa? Karena pasiennya ternyata bukan edema, karena memang pasiennya gemuk. Dimarahin habis-habisan. Kowe reso bedanya antara pasien udem sama pasien gemuk, dimarahin habis-habisan. Kalian tahu nggak bisa membedakan nggak antara edema atau bengkak?
Tahu nggak bedanya di mana? Misalkan ini yang paling sering di apotek. Aku mengalami, ada pasien datang ke apotek mengalami katanya kakinya bengkak. Apakah dia bengkak biasa atau dia mengalami edema? Tahu nggak bedanya dari mana? Iya, yeah? Mas? Betul, dipencet. Ya, dipencet gini. Kalau misalkan dia bengkaknya kaki, dipencet kakinya, jangan tangannya yang bengkak kakinya, yang dipencet tangannya nggak ngaruh. Ya, misalkan kakinya tadi dia mengalami bengkak, sedikit bengkak, dipencet aja, tekan aja gini, set gitu. Kalau dia baliknya lama, berarti dia mengalami edema. Kalau enggak, berarti dia ada penyebab yang lain seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga karakter dari orang-orang yang mengalami AKI itu biasanya mengalami perubahan elektrolit. Ya, mengalami perubahan elektrolit. Dia bisa mengalami hiperkalemia atau bisa mengalami hipokalemia. Nah, itu yang bahaya, atau mengalami hipermagnesia. Magnesiumnya berlebih. Kalau dia mengalami kalium, yang paling rodo perlu diwaspadai adalah kalium. Kenapa? Karena kalium itu salah satu elektrolit yang berpengaruh terhadap konduktivitas dari jantung. Dia berpengaruh terhadap kontraksi jantung. Itu yang paling pengaruh. Kalau misalkan dia mengalami kalium berlebih, apa yang terjadi kira-kira? Ya enak omong seperti lampu, voltasenya kegedean. Voltnya kegedean. Apa yang terjadi? Lampunya pecah, meledos. Lek jantungnya meledos, mati pasiennya. Sudden death atau cardiac arrest. Itu bisa terjadi. Makanya orang yang mengalami gagal ginjal, itu harus hati-hati. Gak boleh makan buah-buahan, gak boleh makan sayur-sayuran, gak boleh antang. Apalagi pisang, apalagi yang tinggi-tinggi kalium, gak boleh. Banyu tegan, gak boleh. Banyu tegan gak boleh, karena apa? Tinggi kaliumnya. Ya kalau tiba-tiba cardiac arrest, apa tadi pekoro? Iya kan? Jadi perkara. Ya kan kadang orang kan mau katanya leloro ginjal mau bawa banyu tegan, ya malah mati so pasiennya. Karena apa? Kaliumnya terlalu tinggi. Kalau kaliumnya terlalu tinggi nggak dibuang, dia akan mengganggu konduktivitas dari jantung. Kalau konduktivitas dari jantung terganggu, ya dead tiba-tiba. EKG-nya segini. Ya. Kemudian, one of the first step in the diagnostic process is to determine if the change in kidney function is acute, chronic, or the result of acute change in patient with non-CKD, also called acute in chronic kidney failure. Jadi kita harus tahu, kita nggak perlu diagnosa sendiri, tanya ke dokter aja. Dok, iki pasiennya akut, kronik, atau akut dalam kronik. Kita harus tahu. Untuk apa? Itu tadi, untuk main di ranah kita sendiri. Iya kan? Jangan ngurusi sapinya orang lain, ngurusi sapi ini ngawai dewe. Iya kan? Seperti itu. Patient also be promptly evaluated for any change in their fluid and electrolyte status. Jadi dia juga harus diketahui apakah bagaimana kadar elektrolitnya. Ya karena apa? Itu tadi. Kalau dia mengalami hiperkalemia atau hipokalemia, masalahnya pada jantung. Iya kan? Dan juga cairannya. Kalau cairannya berlebih, ya, apa yang terjadi kira-kira? Edema, sesek enggak? Chest pain. Dan ini bisa menjadi masalah lagi apa antara kardiologis dengan nefrologis. Berantem. Bisa jadi berantem gara-gara cairan. Ada yang pernah tahu atau ngeliat meme-nya? Meme berantem antara kardiologis dengan nefrologis. Gara-gara apa? Gara-gara cairan bisa berantem. Dokter jantung sama dokter ginjal bisa berantem gara-gara ini. Tak tutup meme-nya. Ya intermezzo lah. Tidak ngantuk-ngantuk, jam segini kan jam rawan. Berapa? Coba minta diulangi dari awal ya. Yesterday she had 4 functional nephrons. Bill, I don't know, boss. Did something happen last night? Oh, the nurse said she had a little bit of chest pain. What? Cardiology.
Oh, itu baru bagi cairannya. Tahu kan? Ini meme tingkat tinggi nih. Kalau kalian nggak ngerti, aduh, gawat ini. Oke. Nah, itu tadi kan si dokter nefrologinya bilang bahwa setidaknya masih ada satu apa? Setidaknya kemarin ada 4 nefron yang masih berfungsi. Lah kok sekarang hari ini dia dialisis? Iya kan? Dia mengalami HD. Loh, kenapa? Iya kan? Nah, ternyata pasien mengalami chest pain, nyeri dada. Nyeri dada. Akibat apa? Terjadi akibat penumpukan cairan. Akhirnya sama dokter dikasih apa? Dikasih yang namanya obat diuretik untuk mengurangi nyeri dadanya supaya mengurangi penumpukan cairan yang gambar di sini tadi itu loh. Ya, itu dikurangi. Tetapi kalau kekurangan cairan yang menjadi masalah adalah ginjalnya. Berantem kan? Yang satu pengen nyelamatin jantung, yang satu pengen nyelamatin ginjal untuk menghindari dialisisnya. Yang mati adalah dokter umumnya. Kalau seperti ini mas, kacau. Ya, karena pengen karena memang punya keahlian masing-masing. Nah, itu akan lebih baik kalau misalkan ada yang menengahi seperti itu. Kalau apoteker mungkin belum, kalau di Indonesia seperti itu mungkin belum sampai tarafnya seperti itu. Untuk menengahi antara kardiologis dan nefrologis mungkin belum. Oke. Oke, next. Nah, berikutnya, tadi kan ada apa namanya orang yang dibilang aki itu ada parameternya apa yang pertama lagi tadi? Dia mengalami peningkatan kreatinin serum, apalagi blood urea nitrogen, apalagi penurunan urin output. Nah, ini adalah konvensional marker penanda yang konvensional untuk menilai fungsi ginjal. Kita perlu tahu ini untuk apa? Untuk evaluasi terapi yang khususnya untuk obat. Ya kalau non farmakologi serahkan pada yang lain. Ya kita cuma obat-obatan aja. Ya mungkin kalau perbekalan farmasi oke lah masih masuk. Ya seperti ini. Jadi ada yang namanya GFR, glomerular filtration rate, tapi ini jarang dilakukan. Yang umum itu adalah 3 ini. Yang umum 1, 2, 3. Ada clearance kreatinin, bun, sama volume. Kalau pasiennya dia dirawat inap, enak kita ngelihatnya. Tinggal dilihat aja kateternya, apa di urin bagnya. Per 24 jam atau per 12 jam dilihat aja urinnya berapa volume urinnya. Kalau misalkan dia masih kurang, ya udah mau nggak mau harus ditambah cairan. Iya kan? Itu yang bisa dilakukan. Kita bisa saran ke dokter, dok bisa ditambah cairannya loh, urinnya masih segini. Ya kan? Bunnya juga bisa diperhatikan atau clearance kreatininnya. Oke, next. Nah, limitasinya adalah, yang tadi adalah kita menghitung clearance kreatinin, itu masih ada limitasinya atau batasannya. Kita menggunakan parameter-parameter di atas tadi, masih ada batasan. Yang pertama apa? Usia. Limitasi penggunaan clearance kreatinin itu ada batasannya. Apa? Usia. Karena yang namanya kreatinin, ya, itu diproduksi dari hasil metabolisme otot. Jadi semakin meningkatnya usia, maka jumlah ukuran otot juga akan semakin mengecil. Karena pernah nggak misalkan ngelihat ya misalkan sama mbah kalian, kakek nenek kalian dilihat loh kok makin cilik, makin kecil. Itu karena masa ototnya semakin kecil. Nah, itu yang menjadi limitasi atau batasan. Kemudian ada lagi nggak? Ada usia, jenis kelamin, gender. Gendernya cuma ada 2 loh ya, laki-laki sama perempuan. Apa yang ada di sini non binary? Nggak ada ya. Ya mudah-mudahan aja nggak ada. Ya, gender itu cuma ada 2, laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, pada perempuan produksi kreatinnya akan produksinya relatif lebih kecil. Kenapa? Karena apa?
ototnya relatif lebih kecil. Badanmu nggak mungkin sebesar Deddy Corbuzier yang cewek-cewek ini. Walaupun kamu nge-gym sebesar apapun, ya, sekuat apapun, badanmu nggak akan bisa segede Deddy Corbuzier atau segede Ade Rai, nggak bakal mungkin. Karena memang massa otot yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu, ya sakmono, kerjaan itu nggak melibatkan otot. Iya kan? Kalau laki-laki memang iya, misalnya badan segede Ade Rai itu bisa, segede Shaquille O'Neal bisa, ototnya gede-gede. Ya karena memang secara zaman dulu-dulu otot laki-laki itu bekerja dengan melibatkan otot. Ada lagi nggak? Ada muscle mass, massa otot. Walaupun usianya sama, jenis kelaminnya sama, tetapi kalau yang satu itu ototnya sering terlatih, misalkan dia orang yang sering nge-gym, ototnya jauh lebih gede, maka produksi kreatinnya juga akan lebih gede. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah diet, pola makan. Orang yang sering makan protein itu lebih tinggi. Kemudian ada lagi hydration status. Loh, kok bisa Pak hydration status? Ya bisa lah. Status hidrasinya. Sebagai contoh adalah seperti ini. Kalian punya gula 50 mg. Oke? Dilarutkan dalam 100 mili. Ada lagi gula 50 mg. Dilarutkan dalam air 1 liter. Ada lagi sama 50 mg dilarutkan dalam 10 mili. Kira-kira konsentrasinya lebih tinggian yang mana? Sama. Secara relatif. Ya, makanya hydration statusnya itu juga penting diperhatikan. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung clearance kreatininnya tadi? Ya, ingat sekali lagi, clearance kreatinin adalah jumlah darah atau jumlah kreatinin? Jumlah darah yang dibersihkan dari kreatinin. Nah, kenapa kreatinin dipakai sebagai parameternya? Karena yang namanya kreatinin itu dia tidak mengalami reabsorpsi. Begitu dia dikeluarkan dari dalam otot, masuk ke dalam darah, dikeluarkan melalui urin, ya udah itu keluar semua, nggak ada yang diserap kembali oleh tubuh. Sehingga itu bisa digunakan sebagai parameter. Tetapi kelemahannya tadi atau limitasinya tadi ada itu tadi. Karena dipengaruhi oleh usia, dan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Oke, yang paling sering digunakan adalah 3 ini, yang paling sering. Tetapi di Indonesia yang paling banyak digunakan adalah ini. Cockcroft and Gold. Cockcroft and Gold. Ya, coba lihat rumus antara laki-laki dengan perempuan kok beda. Oh, harusnya sama, Pak. Gini. Sik to sabar. Misalkan ada yang feminis seperti itu, sik to sabar. Ya, karena apa? Tadi kan massa otot laki-laki dengan perempuan berbeda sehingga perlu koreksi. Iya kan? Perlu koreksi. Koreksinya dari mana? 0,85. Itu ada muncul angka 0,85 itu untuk sebagai koreksi. Karena memang jumlah massa otot perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Oke. Nah, ini adalah yang paling penting. Oke, berikutnya untuk Cockcroft and Gold kita belajar sambil sambil menghitung. Ini penting sekali apalagi kalau misalkan kalian nanti kerja sebagai seorang apoteker, dilalah ditempatkan ke bangsal ginjal. Urusannya cuma kayak gini tok. Ya, yang namanya Cockcroft and Gold itu adalah misalkan 140 dikurangi usia dikali W. W itu adalah apa? Berat badan. Ya, dibagi dengan 75 dikali dengan SCR. SCR itu apa? Serum kreatinin. Serum kreatinin didapat dari mana? Dari hasil pemeriksaan lab. Oke, dari sini. Nah, kalau misalkan ada orang dengan berat badan 150 kg, 150 cm, tingginya. Kemudian beratnya 80 kg, dia gendut apa enggak ini? 150. Gendut banget ya. Nah, kalau orangnya gendut banget, maka yang dipakai apa? Berat badan aktual atau berat badan tanpa lemak? Atau berat badan idealnya? Berat badan aktual tuh yang ini. Ini ABW. Atau yang dipakai adalah ideal body weight. Yang dipakai yang mana? ABW atau IBW? Misalkan dia 80 gram ini gara-gara edema. Yang dipakai mana? Ataukah ABW atau IBW? Atau I? Yang dipakai adalah
ideal body weight. Ya, yang digunakan adalah ideal body weight, bukan actual body weight. Kecuali kalau misalkan berat tingginya 150, beratnya cuma 40 kilo. Sentimeter beratnya 40 kilo, maka yang dipakai adalah yang ini. Ini berat badan aktual, yang ini adalah berat badan aktual. Seperti itu. Bagaimana cara menghitungnya? Apa kuwi? Kucing. Nah, seperti ini adalah cara menghitungnya. Clearance kreatinin adalah 140 dikurangi usia dikali berat badan dalam kilogram dibagi plasma kreatinin dikali 0,8. 0,8 seperti itu. Ya, bisa seperti itu, bisa seperti itu, sama aja. Kalau yang ini lebih enak dalam sentimeter. Ini kan akan berbeda kan? Nah, seperti itu. Kalau yang ini berat badan ideal itu bagaimana sih ngitungnya? Kalau laki-laki berat badannya sebagai acuan adalah 50 kg. Oke. 50 kg ditambah misalkan seseorang dengan berat badan 150 cm. Berarti dalam kurung 150 berapa itu? Oh, sorry. Kalau 150 berarti ya 50 beratnya. Misalkan beratnya tinggi badannya 165 cm. Ya. 165, maka ngitung berat badan idealnya berapa? 165 dikurangi berapa di situ? 150 dikali 0,9. Ini berapa hasilnya? 150 berapa? 150 kurang ini berapa? 15 dikali 0,9 berapa? Ini 50 masih tetap sama ya. Berapa? Ini harus diperhatikan loh, nanti tak keluarin di kuis loh. Cara ngitung ini. Tapi tenang, kuisnya online. Berapa? 15 kali 0,9 berapa? 13. Berapa ini? 63,5. Ini adalah berat badan ideal. Kalau cewek ini 40. Hah? Oh ya 45 kok 40. 45. Itu cara ngitung berat badan ideal. Jadi sekarang ngitungin berat badanmu dewe. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa kalau orang yang mengalami obesitas, ya, obesitas itu berapa sih? Nih. Lebih dari 30%. Berarti kalau ini batasnya berapa dia 63 ini? 30/100 kali 63,5. Berapa ini? Coba nih, 63,5 kali 30 berapa? Hitung kalkulator. Hah? 19,05. Berarti kalau ini batasnya maksimal berapa? 63,5 ditambah 19,05. 5, 12, 72. Ya 8 ya. 82. Nah, maka kalau ada orang dengan berat badan lebih dari ini, lebih dari 30%, maka yang dipakai adalah ideal. Tetapi kalau misalkan dia berat badannya 70, yang dipakai adalah 70. Jadi kalau dia lebih dari 30% IBW, ya, kalau lebih dari 30% IBW, maka yang dipakai adalah IBW. Kalau dia kurang dari 30% IBW, maka yang dipakai adalah aktual body weight-nya. Yang saat itu ditimbang, itulah yang digunakan. Aktual body weight itu seperti itu. Paham? Nah, itu adalah cara perhitungan Cockcroft and Gault. Nah, kalau yang perempuan tadi harus dikalikan dengan 0,85. Ya, clearance kreatinin male dikali. Nah, itu sama aja sih sebenarnya, cuma beda di nganunya doang. Kalau ini kan yang di sebelah sini kan pakai mikromol, kalau yang di sana kan pakai miligram per DL. Ya, hampir mirip-mirip. Nanti dihitung lagi. Apa bisa di
Oke, berikutnya konvensional masih sama. Konvensional. Nah, ini adalah yang novel. Bukan novel, buku novel loh ya. Tapi yang baru, biomarker, novel biomarker in kidney damage. Jadi ini adalah parameter yang digunakan untuk menghitung fungsi ginjal. Kalau kemarin kan yang lama kan kita pakai kreatinin kan. Nah, kalau yang baru kita bisa menggunakan namanya cystatin C. Itu loh. Cystatin C. Cystatin C. Tetapi di Indonesia masih belum berjamaah digunakan, masih belum banyak digunakan. Kenapa? Mahal. Mahal sekali. Ya, bisa sampai 5 sampai dengan 10 kali lipat harganya dibandingkan dengan kreatinin serum. Jadi kalau misalkan yang biasa itu 100.000, mungkin pakai cystatin C mungkin 1 juta. Nah, kan mahal kan? Ginjalnya mari, dompetnya sing bermasalah. Ya, ada lagi apa namanya? NGML dan seterusnya. Ini ada kelebihan kekurangannya bagaimana itu bisa diperhatikan. Nanti dibaca di apa namanya? Di PPT-nya, di PowerPoint-nya. Kalau nggak nampak di sini. Oke, ini baseline. Nah, ini prevention. Yang dimaksud prevention di sini adalah prevention secondary preventionnya. Supaya apa? Supaya tidak memperparah kondisi ginjalnya. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah electronic alert system, intravenous fluid. Tadi ingat berantemnya kardiologis sama nefrologis, yaitu untuk intravenous fluidnya jangan sampai berlebihan, ya, karena kalau berlebihan juga nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Kemudian ada remote ischemic preconditioning. Remote ischemic preconditioning itu untuk orang-orang yang menggunakan agen pengkontras atau kontras dye tadi untuk mewarnai organ-organ yang lunaknya. Nah, itu harus di preconditioning tadi. Bisa menggunakan asam ascorbat atau vitamin C atau bisa menggunakan asetilsistein. Kemudian lagi apa? Statin. Statin bisa digunakan untuk mencegah akut kidney injury. Berikutnya lagi adalah glycemic control. Kita bisa mengontrol kadar gula darahnya. Yang terakhir adalah avoid drug-induced kidney injury. Menghindari obat-obat yang bisa merusak ginjal. Harus hati-hati. Stres nih kalau ketemu pasien kayak gini. Saya dulu pernah PKL di bangsal ginjal, stres aku. Kenapa? Ketemunya pasien yang seperti ini, ada masalah pada ginjalnya, dan obat-obatnya itu mesti harus dikurangi dosisnya. Wah, pusing lagi. Ya kalau mau skripsi pakai ini bisa. Ya, kalian semester berapa sih sekarang? 3. Oh, masih semester 3. Ya. Masih belum pusing ya. Oke, nanti yang ini bisa dibaca sendiri, intravenous. Ya, remote ischemic, statin. Ya. Ini glycemic control. Nah, ini bukan glycemic control ya, tetapi avoid avoid obat-obat yang bisa dihindari. Yang pertama adalah aminoglycoside. Ya, aminoglycoside itu contohnya adalah amikasin, gentamicin. Ya, pokoknya micin-micin gitulah. Ya, gentamicin, amikacin, kemudian tobramicin. Ya, kemudian ada namanya amphoterisin B. Amphoterisin B, radiokontras. Nah, ini radiokontrasnya fungsinya buat ini, Dek. Jadi begitu dimasukkan dia bisa memberikan warna. Kalau ini kalau ditembak pakai sinar X, hitam semua, nggak nampak. Makanya dikasih namanya radiokontras. Kemudian ada calcineurin inhibitor. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang mengalami cangkok-cangkokan tadi. Ya, ada namanya tacrolimus sama apa ya satu lagi ya? Kok lupa ya? Tacrolimus sama siklosporin. Tacrolimus dan siklosporin. Kemudian ada lagi captopril golongan ACI dan ARB. ACI yang namanya yang berakhirnya pril-pril, ya, captopril, lisinopril, enalapril dan seterusnya. Pokoknya pril-pril itu adalah ACI atau ARB
yang braking sartan, bukan setan ya. Sartan, candesartan, irbesartan, kemudian valsartan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah NSAID. Terus dihindari. Hindari dulu. NSAID itu contohnya apa? Ibuprofen, asamefenamat, meloxicam, tenoxicam, piroxicam, diklofenak, dan seterusnya. Itu harus dihindari terlebih dahulu. Cara ngapalinya gampang aja, itu yang dibawah itu adalah cara menghafalnya. Amin masuk kelas B, mendengarkan radio, menghitung dengan kalkulator di sebelah jendela dengan angin yang semilir secara non-stop. Ya ini barusan tak buat tadi, mungkin kalau ada yang lebih bagus bolehlah di-share. Ya. Ya, amin aminoglikosida kelas B adalah amfoterisin B. Habis itu mendengarkan radio adalah radio kontras. Angiotensin converting yang ACI atau ARB. Sama terakhir adalah non-stop adalah non-steroid anti-inflammation drug. Kan bisa seperti itu. Kita bisa menggunakan jembatan keledai. Oke, next. Treatmentnya kalau sudah terjadi AKI, ada yang namanya farmakologi dan non-farmakologi. Non-farmakologi itu bukan terapi yang membatasi makan, bukan ya. Ada yang di sini namanya renal replacement therapy. Terapi penggantian ginjal. Jadi ginjalnya diambil, Pak? Enggak. Kita menggantikan fungsi ginjal dengan alat. Nah, inilah yang disebut namanya hemodialisa. Hemodialisa itu ada beberapa macam. Ada yang namanya intermittent hemodialisis, ada yang namanya continuous renal replacement therapy, ada lagi yang namanya CAPD. Terus macam-macam banyak jenisnya. Ya. Farmakologinya seperti itu. Nah, terapi non-farmakologi yang paling disarankan untuk pasien yang mengalami AKI itu adalah menggunakan terapi menggunakan renal replacement therapy yang disarankan. Nah, ada indikasi seseorang itu menggunakan RRT atau renal replacement therapy. Apa indikasinya? AIUEO. Apa AIUEO? A adalah acid base abnormality, ketidakseimbangan asam dan basa. Dilihat pH darahnya bagaimana, apakah dia cenderung mengalami asidosis ataukah dia mengalami alkalosis. Kalau sudah ada kecenderungan ini bisa digunakan. Atau yang I apa I? Intoxication. Orangnya mengalami keracunan. Orangnya mengalami keracunan salah satu obat di sini, misalkan dia mengalami salisilat kelebihan, kemudian mengalami litium. Atau orang yang menenggak alkohol campur spiritus, pengobatannya ya RRT ini tadi, renal replacement therapy. Daripada ginjalnya bermasalah di RRT aja. Tapi ditanggung BPJS ora yo? Kayaknya enggak ya. Ya itu. Kemudian etilen glikol. Nah, ini yang kemarin rame. EGDEG. Ini rampung. Ya kan di RRT, renal replacement therapy. Ya kan, theophylline phenobarbital, I. Kemudian apa U? Uremia. Pasien yang mengalami uremia, high catabolism of acute renal failure, itu bisa menggunakan ini RRT ini tadi, didialisis. Jadi darahnya diambil, dibersihkannya bukan disikat loh ya. Jalan darahnya dibersihkan, habis itu dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Nah, apa? Electrolyte imbalance. Misalkan ada orang yang mengalami hiperkalemia atau orang yang mengalami hipermagnesemia, baru bisa menggunakan RRT. Indikasinya, terutama RRT yang intermittent RRT, intermittent hemodialisa. Kemudian O-nya apa? Ini yang agak nyambung. Fluid overload. Ya, mungkin yang diambil O-nya dari overload itu. Fluid overload. Fluid overload ya boleh juga. OO. Ya, itu yang diambil dari O-nya ini, Mas. Overload. Berarti orang yang kelebihan cairan. Ingat tadi yang MIM tadi si kardiologisnya? Loh, pasiennya kok akhirnya mengalami hemodialisa? Ya karena kelebihan cairan di dalam tubuh. Seperti itu. Nah, kemudian the choice of continuous versus intermittent RRT is a matter of considerable debate and use determined by physician preference and resource available at hospital.
Jadi tinggal tergantung preferensi dari dokternya. Dia mau pakai intermittent atau pakai CRRT. Sama ketersediaan alatnya juga. Seperti itu. Oke, next. Ini adalah contoh dari gambar dari orang yang mengalami hemodialisa. Ya. IHD. Intermittent hemodialisis. RRT. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah jenis dari RRT ada 4. Mungkin ada kalau sebenarnya ada satu lagi hemodialisa hemodialisanya ada CVVH, CVVHD, kemudian CVV HDV, SLEDD, UVV OVA OSAS itu juga nggak termasuk di sini. Ada lagi yang terakhir itu CAPD. CAPD. CA-nya saya lupa, P-nya itu adalah peritoneum. Peritoneum dialisis. Jadi dia memanfaatkan membran intraperitoneum kita itu untuk memanfaatkan membrannya pasien itu untuk dialisis. Itu. Kalau yang hemodialisa umum itu biasanya menggunakan di sini. Jadi dia kayak semacam dipasang jarum gitu, ya. Atau kalau misalkan di tangan sudah nggak bisa, baru dipakai yang kaki, pembuluh darah kaki. Kalau nggak bisa lagi, baru pasang yang aviation. Jadi dia langsung masuk ke pembuluh darah jantung. Itu ada juga yang seperti itu. Nih. Nah, untuk farmakologinya, terapi farmakologi yang paling disarankan adalah first line therapy for volume resuscitation and consists crystalloid such as balanced solution or acetonic saline. Jadi dia menggunakan crystalloid solution, ya, menggunakan selarutan kristalloid. Nah, tetapi itu harus hati-hati. Kalau sampai dia mengalami kelebihan cairan, itu bisa ditreat juga dengan menggunakan dengan menggunakan furosemid atau menggunakan diuretik. Itu bisa digunakan. Kalau misalkan dia sampai kelebihan cairan, mengatasi kelebihan cairannya itu dengan menggunakan diuretik seperti itu. Oke, next intravenous crystalloid. Nah, kita harus tahu target berapa sih dari urin yang harus dikeluarkan oleh pasien. Nah, targetnya setelah resusitasi cairan itu tadi, urin outputnya adalah lebih atau sama dengan 0,5 mili per kilogram per jam. Itu adalah targetnya. Maka kalau targetnya selama 24 jam, bisa dihitung sendiri berapa jumlahnya, volume urinnya. Kita bisa melihat volume urin dari mana? Dari urin bag-nya itu, untuk paling gampang mengamatinya. Paling gampang. Seperti itu. Oke, next. Intravenous acetonic crystalloid. Nah, kalau colloid solution, ya, colloid solution itu nggak disarankan. Kalau yang disarankan, kalau yang untuk colloid solution itu adalah yang albumin, yang mengandung albumin. Tetapi harganya albumin mahal. Satu botol bisa 2 juta. Ya, seperti itu. Neutral fluid balance. Oke, next-nya adalah intravenous, diuretik. Nah, yang paling disarankan adalah menggunakan loop diuretik. Ya, yang paling disarankan adalah loop diuretik atau diuretik kuat, atau ya itu loop diuretik tadi. Contohnya apa? Yang ada di Indonesia cuma satu tok. Furosemid disarankan. Seperti itu. Most study evaluating loop diuretic for preventing or treating AKI demonstrate improve urine output but no improvement in survival or need of dialysis. Ya. Jadi orang yang menggunakan loop diuretik itu bisa untuk mencegah atau mengobati AKI, itu memberikan urin output yang baik, tetapi tidak dalam survival atau kebutuhan untuk dialisisnya. Tetapi kadang-kadang juga memerlukan dialisis. Maksudnya seperti itu. Ya, there is some report that loop diuretic may worsen a kidney function and may be harmful if given for prevention of AKI. Dalam beberapa laporan ya, menunjukkan bahwa penggunaan diuretik itu malah memperparah kondisi ginjal tersebut. Apalagi kalau digunakan untuk tujuan pencegahan AKI.
Jadi yang namanya loop diuretik itu tidak boleh digunakan untuk preventif. Nggak boleh. Karena apa? Karena itu tadi dia bisa menyebabkan yang namanya resistensi diuretik. Bukan cuma resistensi antibiotik. Ya, bisa saja dia mengalami namanya resistensi diuretik. Sehingga diuretiknya harus dinaikkan dosisnya terus seperti itu. Jadi penggunaan loop diuretik itu hanya kalau ada indikasi yang memenuhi syarat seperti itu. Nah, berikutnya dosing consideration in AKI. Jadi ada beberapa hal kalau ada pasien yang menggunakan obat ya, apalagi dia mengalami AKI, dia harus diperhatikan dosisnya. Kenapa? Kenapa? Orang yang mengalami gangguan ginjal itu harus diperhatikan jumlah obatnya. Nggak boleh menggunakan dosis lazim. Kenapa? Kurang tepat. Bukan, kurang tepat. Ada yang tahu? Tadi loh, balik lagi ke awal-awal yang awal tadi, orang yang mengalami akut kidney injury itu volume urinnya bagaimana? Obat dikeluarkan melalui, kalau urinnya keluarnya sedikit, obatnya masih banyak apa enggak di dalam tubuh? Obatnya banyak, apalagi kalau digunakan dalam dosis yang umum. Bener enggak logikanya? Ya, apalagi kalau digunakan dengan frekuensi yang sama, dengan dosis yang sama. Numpuk enggak? Kalau numpuk apa yang terjadi? Toksisitas. Sehingga orang-orang yang mengalami masalah ginjal itu perlu diperhatikan dosisnya, dikurangi dosisnya, atau frekuensinya diperpanjang. Iya kan? Tujuannya adalah itu, untuk menghindari gejala toksisitas. Itu penting sekali. Kalian harus tahu, ini ranah kalian, bukan ranahnya perawat, bukan ranahnya dokter. Dokternya kadang tekon loh, kalau seperti ini. Ya, ini ranah kalian, ranahnya seorang farmasi. Oke. Nah, berikutnya, kalau orang yang mengalami gagal ginjal dan dia menjalani RRT, itu juga perlu diperhatikan obatnya, dosis obatnya. Kenapa? Pada orang-orang yang mengalami RRT ini tadi, sebaiknya penggunaan obat itu digunakan setelah HD. Kenapa? Karena obatnya akan kebuang pada saat HD. Misalkan minum obat, habis itu HD. Ya udah, obatnya akan kebuang dengan proses HD-nya itu tadi. Ya, sehingga ini menjadi pertimbangan terlebih dahulu. Apakah obatnya itu digunakan sebelum atau sesudah HD. Ada beberapa obat yang dia itu tidak terdialisis. Ini perlu diperhatikan, ini ranah kalian. Perawat belum tentu tahu, dokter juga belum tentu tahu. Ya kan, kecuali kalau spesialis, mesti tahu, apalagi spesialis ginjal, mesti tahu. Apakah obat itu terdialisis atau enggak? Seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Nah, berikutnya ini ranah kalian juga. Ranah kalian. Nah, key monitoring parameter for patient with established acute kidney injury. Jadi, harus ada parameter-parameter yang digunakan untuk memantau kadar pasien dengan AKI ini tadi. Yang pertama adalah fluid in and out-nya bagaimana? Berapa cairan yang masuk, berapa cairan yang keluar? Ya. Orang yang gagal ginjal kronis itu nggak boleh minum banyak-banyak, minum air banyak-banyak nggak boleh. Kenapa? Ya karena airnya kan nggak keluar. Bener nggak? Masih panas kentang-kentang kayak kemarin itu, bulan September, Agustus kemarin, panas kentang-kentang. Ya kalau misalkan dia nggak keluar airnya banyak, ya nggak boleh minum banyak. Masih itu panas kayak mau gobios kayak gimana, ya nggak boleh minum banyak-banyak. Karena apa? Kalau dia minum air dalam jumlah banyak, overload. Iya kan? Terlalu banyak cairan di dalam tubuh. Cairan dalam tubuh terlalu banyak, ya tadi kayak gambar tadi, balik jantung, jantung balik ke paru-paru dan seterusnya. Oke? Seperti itu. Kemudian beratnya pasien itu juga harus dimonitor. Itu tadi yang teman saya yang koplak tadi itu. Juga harus diperhatikan apakah berat badannya itu sudah turun atau belum. Kalau di sini yang turun adalah cairannya karena ada penumpukan cairan. Iya kan? Kemudian hemodinamiknya bagaimana, blood pressure, heart rate, MAP, kemudian blood chemistry, sodium, potasium, klorat, bikarbonat, dan seterusnya. BUN, serum kreatinin, ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian
Kita perlu evaluasi ini dalam rangka apa? Kita perlu evaluasi. Kita perlu kayak gini dalam rangka apa? Untuk menilai efektivitas terapi, bukan untuk diagnosa. Sekali lagi itu. Kita perlu tahu kayak gini untuk evaluasi terapi, bukan untuk diagnosa. Jangan sampai ngurusi sapinya orang. Ya, kita ngurusi sapi kita sendiri aja. Ya, sapinya sama-sama bentuknya sapi, tapi dia sapinya orang, kita sapinya sendiri. Itu yang ngurusin, ya. Kemudian clearance kreatinin juga perlu dihitung. Ya toh? Nah, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ini evaluation apa? Patient care process. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Karena tadi kita memulainya dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore.